Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan saya Sahrial MC. Dan ini Ustaz kita Ustaz Sulaiman Umar pada sore hari ini. Ini cuaca agak sore mendung. ini berembus Ustaz ya. Iya, mendung ini kencang nih. Nah, ini Nampak coba lahnya. ini belakang kami nih. Iya. Alami nih. Alam. Alam. Ini batang pokok pisang belakang Iya. Mas ya. Ah. Oke, baik. Tema kita pada hari ini setelah berapa hari nih Ustaz dari Ramadan kemarin? 8 hari. Ini 8 hari. 8 Syawal nih. Hah? 8 Syawal. 8 Syawal. Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya akan kita tanyakan kepada Ustadz kita kan. Untuk demikian, untuk itu dulu kita cukupkan dulu apa kita komentar kita Ustadz. Iya. Ustadz ya? Iya. Ini dengar nggak suara kita nih? Dengar Dengar. Ini dengar nih. Oke Ustadz. Baik, kita mulai Ustadz ya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Ustadz ya. Iya. 1442 Hijriah. Iya. Nah, semoga amal-amal ibadah kita sebelumnya Ustadz ya akan diampuni oleh Allah SWT. Iya. Dan insya Allah Ustadz ya, tahunnya akan datang nih Ustadz ya. Ya. Kita berjumpa lagi Ramadan 1443 Hijriah. Oke, baik. Nah, ini saya yang bertanya Ustadz. Ya. Tapi ini Ustadz belum mukadimah Ustadz ya. Saya Oke tumpang. Ustadz, silakan dulu Ustadz mukadimah Ustadz. Kepada Ustadz Sulaiman Umar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya Dalam keadaan dalam sehat. keadaan Ustadz, ya. sehat. Ini semangat saya saat sore Ya, ini. Ustadz. insyaallah. Oke Ustadz, ada pertanyaan buat Ustadz. Ini sekurang-kurangnya saja. Sekurang-kurangnya. Mana ini? 5 lah. 5 ya. 5 saja. Iya, 5. Jangan sebelah lagi. Iya. 5 ini aja. 5. Oke, yang pertanyaan pertama. Iya. Kata orang dulu 1 Syawal sampai berapa Syawal ini Ustadz? Ini 8. Enggak, maksud saya bulannya. Bulannya 30 apa 31 Ustadz? bulan itu antara 29 30. Sekitar itulah. Iya. Antara 1 sampai 29 atau 30 kata Ustadz Sulaiman. Gitu saja. Ya. Oke. Sebenarnya apa tuh Syawal tuh Ustadz? Silakan Ya. Ustadz. Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Ya. Apakah makan harus ditingkatkan? Ya. Apakah penampilan harus ditingkatkan? Iya. Atau ibadah. Atau ibadah yang harus ditingkatkan? Iya, Maka yang harus ditingkatkan itu adalah ibadah ibadah. yang telah kita dapat di bulan Ramadan. Jadi tingkatkan dia. Ya. Tingkatkan dia. Jadi kalau tidak ada peningkatan, hilanglah Syawal tuh bagi dia Ustadz. Berarti selama 30 hari 30 malam berarti tidak berbekas. Tidak berbekas. Tidak berbekas Artinya, dalam hidup dan kehidupan di dalam dia. Ramadan itu 1 Ramadan sampai 30. Taat dia pergi ke masjid siang malam. Siang malam. 5 waktu sehari semalam. Ya, Ustadz ya. Iya. Ikut dia tawajuh. Ada lagi adik-adik kita ni Ustaz, Ya, ikut itikaf. dia sahur di masjid. Itikaf. Ya, kadang-kadang dapat makanan, kadang-kadang tidak saja. Tapi tidak masalah. Iya. Semangat orang tu Ustaz. Semangat. Semangat. Iya. Tapi ini tapi Ustaz. Mm-mm. Setelah Ramadan 1 Syawal atau 1 Idul Fitri, 1 Syawal itu kita tengok kembali 8 hari ini. Ada enggak orang yang dulu tuh pergi ke masjid, itu datang lagi? Iya. Di sini letaknya Syawal itu pengertian Ustaz ya. Kalau tidak ada datang orang yang dulu-dulu itu anak-anak itu. Dulu Ustaz, waktu kita di masjid itu. Saya pun terlambat, enggak ada tempat saya Ustaz. Terpaksa dengan anak-anak. Banyaknya manusia. Saking banyaknya tuh. Anak-anak di belakang kita saking banyaknya. Dewasa 4 saf. Kita 5, 6, 7. Nomor 7 lah kita Ustaz. Iya. Tapi tidak masalah, kita dapat mendidik anak-anak supaya bergabung dengan mereka supaya mereka diam. Iya. Itu Ustaz. Biarlah ada masalah. Yang penting anak-anak ikut ambil bagian dalam Ramadan tersebut. Ustaz. Iya. Kalau seandainya Ustaz, Ramadan itu iya. tadi telah berlalu. Kemudian datang Syawal. Tidak hadir orang itu Ustaz. Jadi kata Syawal itu kepada siapa akan dituju Iya. Ustaz? Jadi kalau kita bandingkan Ramadan dengan Syawal, jamaah masjid itu jauh sekali bedanya. Berarti ada yang salah. Berarti dia beramal karena Ramadan.
Oh. Setelah Ramadan pergi, selesai amal dia. Pergi pula lah dia. Pergilah dia. Maka inilah yang terjadi yang kita lihat di masjid. Itu apa sebagian masjid atau seluruh masjid? Kita tidak bisa mengatakan seluruhnya, tapi seluruh yang kita lihat saja. Yang kita lihat. Di tempat kita saja, di tempat lain juga begitu saja. Tak jauh beda. Karena juga saya sudah tinjau, Ustaz. Masjid yang lain ada juga seperti itu. Ada. Iya. Artinya Syawal itu nggak muncul. Iya. Kenapa nggak muncul? Ramadan dulu ramai. Ramainya luar biasa. Tapi sekarang la ilaha illallah. Jadi yang menyedihkan di saat kita berpisah dengan Ramadan itu sedih. Tapi yang lebih sedih daripada itu ketika amalan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan tidak dilanjutkan di bulan Syawal, hilang begitu saja. Itu bertambah sedih. Iya, Ustaz? Iya. Iya kan? Iya. Dulu kita dalam bulan Ramadan puasa. Iya. Apalagi, Ustaz? Sholat, baca Quran, sholatnya lain-lain saja. Sedekah. Tapi setelah Ramadan kita tinggalkan, itu yang lebih sedih. Iya, itu lebih sedih. Tapi kalau kita laksanakan sholat berjamaah seperti biasa, itulah nama peningkatannya. Iya, itu gitu, namanya peningkatannya. Berarti artinya dia meningkat. Iya, meningkat Syawal. Ya. Yang kedua, Ustaz. Ini kan dekat. Ini pertanyaan kedua ya. Tadi pertama udah. Ini pertanyaan nomor 2. Siap-siap saja. Pertanyaan nomor 2 ini kita kembali kepada zakat. Kita kembali kepada zakat di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Orang yang berpuasa. Dulu kau udah sebelum ini ya? Tunggu. Iya. Sebelum ini dulu ada pertanyaan kita. Bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi dia tidak sholat? Sholat wajib. Bagaimana hukumnya? Ini sudah dijawab oleh Ustaz. Sudah kita jelaskan dulu. Ya. Ada videonya. Ada videonya. Simak videonya sebelum ini ya. Iya. Ini pertanyaan lain. Bagaimana pula hukumnya dia berpuasa tapi tidak bayar zakat? Silakan, Ustaz. Iya. Maksud saya zakat fitrah saja. Zakat fitrah ya? Iya, zakat fitrah. Fitrah ini zakat diri ya. Ya. Pertama, orang yang wajib bayar zakat fitrah, ada makanan pokok yang dia tinggalkan di saat masuk 1 Syawal. Jadi kalau masih ada, maka dia harus wajib bayar zakat fitrah. Andaikan dia menentang. Menentang apa? Andaikan dia menentang hukum Allah Ta'ala. Kaya dia. Aku tak mau bayar zakat. Aku tak mau. Maka berdampak kepada amal puasa. Duitnya ada, Ustaz? Ada, mampu uangnya dia. Ada, tapi dia tidak mau berzakat. Iya, menentang ini. Syahrul Bagaimana Ramadana wa an lakum baina fis sama. Bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi. Lanjut hadisnya illa bisa zakat fitri setelah dia tunaikan bayar zakat fitrah. Jadi maknanya puasa dia itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi batas orang membayar zakat itu kapan sih? Ya, batas limit orang bayar zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar. Maka masih ada waktu untuk. Kalau sudah khatib naik mimbar, kalau sudah ada juga orang membayar zakat. Khatib sudah naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata khatib, maka sudah selesai. Jadi sedekah biasa. Sedekah biasa. Kalau juga ada bersedekah biasa. Sedekah biasa. Ada enggak orang seperti itu, Ustaz? Kalau ada. Saya pernah nampak ada, Ustaz. Ada. Maka dalam hati saya, dia memang tahu. Mungkin dia udah bayar zakat fitrah. Dia mau zakat itu mau bayar apa juga sedekah biasa. Sedekah biasa jatuhnya. Biasa. Untuk masjid sedekahkan 100.000 misalnya. Tapi bukan zakat. Tapi bukan zakat lagi. Tapi jatuh. Oke, Ustaz. Itu pertanyaan nomor 2 udah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya nomor 3. Dengar baik-baik, Ustaz. Oke. Di dalam bulan ini Ramadan juga, Ustaz. Dalam Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu, Ustaz, kapan kita tahu datangnya malam Lailatul Qadar itu? Oh, berarti ini udah pembahasan. Ini udah bahas lewat kita lupa kita bahwa ini sudah hari raya, lewat. Udah 8 hari. Lupa kita membahas dulu berlanjut dulu tuh, Ustaz. Jadi nggak masalah, Ustaz. Artinya kapan kita tahu malam Lailatul Qadar itu datang kepada kita, Ustaz? Tahu, Ustaz, kira-kira, Ustaz?
Ada petunjuk. Tanda dia. Tanda-tanda. Atau ciri malam Lailatul Qadar. Iya. Ya. Pertama, malam itu biasanya berbeda dari malam-malam sesudahnya. Apanya yang berbeda? Malam itu terasa dingin, sunyi, tenang. Ya. Itu salah satu tanda. Malam Lailatul Qadar. Iya. Tapi kalau kita dengar orang dulu mengatakan itu orang tua kita. Orang tua pohon itu merunduk katanya. Tapi saya tak yakin ini. Kenapa saya tak yakin? Kalau pohon itu merunduk dia ke bumi, maka pokok kelapa itu rumah-rumah habis hancur. Dirunduknya, Ustaz. Jadi menurut saya, ya. Malam itu beda dari malam-malam sebelumnya. Hawa yang jelas, ya, hawanya pada waktu itu dingin, Ustaz. Dinginnya luar biasa. Dan Dan itu kapan terjadi? Kapan terjadinya? Apakah dari tanggal 1 sampai 30? Maka ada hadis iltamisu lailatul qadar. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada wal akhir 10 akhir terakhir di bulan suci Ramadan. Berarti tanggal 21 saja. Ya, bisa saja. Sampai tanggal 29. Ya, malamnya ganjil kata orang. Iya. Iya. Malam ganjil. Itu menurut yang pernah saya sekedar pelajari. Kita mengingatkan kembali. Iya, momen-momen. Karena Ramadan telah berakhir. Sudah berlalu. Oke, Ustaz, pertanyaan nomor 4. Ini ada satu lagi, Ustaz. Ya. Ada 5 kan? Ya. Yang 4 ini tahunnya akan datang. Bukan tahunnya akan datang, salah, Ustaz. Bulan berikutnya setelah ini bulan apa? Sekarang Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Zulhijjah itu bulan apa, Ustaz? Bulan haji. Bulan haji. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Orang yang pergi haji itu kalau minjam uang di bank untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Bagaimana hukumnya, Ustaz Sulaiman Umar? Silakan. Rasakan. Tahu Ustaz nih. Bagaimana hukum? Saya ulangi lagi ya. Iya, ulangi. Bagaimana hukumnya minjam uang di bank? Terserahlah banknya. Mau bank konvensional, mau bank syariah, mau bank BRI, mau bank Riau, terserah. Apa hukumnya minjam uang di bank tersebut untuk pergi naik ibadah haji ke Mekah? Silakan, Ustaz. Tahu dia. Silakan. Pertama, meminjam ke bank. Itu jatuh hukumnya riba. Oh, riba yang kita takut, Ustaz. Iya. Belum lagi berangkatnya uangnya sudah riba. Belum lagi kita berangkat ke tanah suci, tapi uangnya sudah riba. Wah, riba. La ilaha illallah. Maka konsekuensi orang yang meminjam uang di bank, maka 5 ada konsekuensi. 5. 1. Yang pertama, dia akan dibangkitkan Allah Ta'ala dari kuburnya seperti orang sempoyongan gila. Kesurupan. Besok kalau ada nampak orang kesurupan, berarti itu tanda-tanda riba itu. Tanda riba itu. Yang kedua, jalan kita kalau nampak tuh, gele-gele aja kita. Yang kedua, doanya tak diterima Allah SWT. Kalau dia makan uang itu jadi darah daging, kullu nabatin lahmin suhtin finnar. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka finnar. Maka neraka. Yang ketiga, kalau dia bersedekah dengan uang itu, maka sedekahnya tidak diterima Allah SWT. Oh ya, karena dapatnya jalannya haram. Haram, ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nomor 5. Ini waktu udah 14 menit, Ustaz. Iya. Ya, pertanyaan terakhir. Ini mungkin Ustaz. Pertanyaannya ini agak sulit. Tapi jawabannya mudah. Mudah. Jawabannya sulit. Tapi pertanyaannya sulit. Jawabannya mudah. Oke, dengar baik-baik saja. Ya. Apa pula hukumnya kalau kita bersedekah kepada orang lain dengan uang kawan? Artinya uang kawan itu tanpa sepengetahuan dia. Gimana? Tahu dia. Ya, tapi kita gunakan untuk sedekah. Minjam istilahnya.
Malu kita misalnya orang bersedekah banyak Iya. di masjid. Iya. Tapi dia nggak bawa uang. Minjam dia ke kawannya ini. Iya. Minjam misalnya 10.000. Ustaz, pinjam aku duit 10.000 Ustaz. Untuk apa? Aku mau bersedekah sama orang itu misalnya. Iya. Bagaimana hukum ini Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Iya, hukumnya Memang bilang, Iya. pertanyaannya ringan, mudah, ringan. Tapi jawabannya besar, Ustaz. Iya. Yang Silakan, Ustaz. yang pertama boleh. 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 Tapi Boleh. minjam Ustaz. Iya, minjam. Boleh. Yang kedua hak milik dia. Karena dia sudah minjam berarti dia sudah milik dia. Oh, kalau seandainya dia tidak jadi bersedekah, tapi saya tadi sudah mengatakan bersedekah, boleh Ustaz? Niatnya itu berubah. Dia minjam duit. Ya, Ustaz, pinjam saya uang, Ya. saya mau bersedekah. Berarti dia ketika dia sudah minjam berarti dia sudah hak milik dia. Jadi, seandainya saya tidak jadi bersedekah, cuma saya gunakan untuk lain, boleh nggak Ustaz? Coba ulangi. Saya ulangi sekali lagi. Ulangi. Bagaimana hukumnya kita Minjam duit. minjam uang ke teman kita, tapi kita buatkan untuk sedekah. Iya. Setelah Ustadz ini atau kawan kita itu memberikan uang kepada kita 10.000, Kita pun bersedekah. tapi akhirnya kita tidak jadi bersedekah. Kita gunakan untuk yang lain. Berpindah maksud saya niatnya. Maksudnya kita tak jadi bersedekah. Iya, kita tidak jadi bersedekah Karena meminjamkan kawan. itu bagaimana hukum ini? Iya. Berarti niat sudah dicatat. Allah. Niat sudah Niat catat. sudah, ya. Ketika dia belum berbuat sesuatu tapi dia sudah niatkan, maka sudah dicatat satu kebaikan untuk dia. Kebaikan. Apalagi dia iringi niat tadi dengan bersedekah. Sedekah. Jadi boleh dia. Niat saya tadi itu Dia. kalau sudah berubah, satu cuma dapat. Satu dapat. Kenapa? Karena niat sudah, tapi perbuatannya berpindah, meminjamkan. Misal gini, Ustaz. Ketika Ustadz meminjam saya uang 10.000, karena nampak tadi orang banyak bersedekah, saya lupa sama duit. Minjamlah Ustaz, pinjam uang 10.000 Ustaz. Untuk apa? Saya mau bersedekah. Setelah Ustadz kasih uang saya 10.000, saya nggak jadi. Iya, artinya nggak jadi yang Jadi bersedekah. Saya gunakan untuk anak saya. Atau kan saya maksudnya kan perluan saya sendiri. Artinya lain-lain. Berarti bagaimana hukumnya? Niat sudah ada, perbuatan belum. Kan gitu tuh. Iya, berarti niat sudah ada. Belum terlaksana karena kawan meminjam. Iya. Kan begitu? Ya. Saya contohkan lagi. Ini saya punya uang. Ya. Ini tidak bawa uang. Ya, saya mau minjam. Saya mau minjam. Ustaz, pinjam uang 10.000. Maka saya pinjamkan. Tadi awalnya saya mau bersedekah. Tadi saya mau awal bersedekah. Karena situ minjam. Nggak jadi saya bersedekah. Saya masuk ke dalam ini. Inilah untuk anak saya. Berarti tak jadi bersedekah. Kan saya sudah bilang tadi, Ustaz. Berarti 3 kali ceritanya ini. Tapi dia minjam duit. Iya kan. Coba dengar, Ustaz. Niat saya itu mau bersedekah, tapi uang nggak ada, saya pinjam mau duit Ustaz. Ustaz, pinjam uang Ustaz 10.000 untuk apa? Saya mau bersedekah. Iya. Karena bapakku banyak orang bersedekah, saya malu saya Ustaz. Tahu-tahu Ustaz kasih 10.000. Iya. Ketika Ustaz kasih saya 10.000, saya masuk ke kantong. Kenapa dimasukkan kantong? Inilah, saya nggak mau jadi bersedekah. Lebih baik uang ini saya kasihkan kepada anak saya. Iya. Itu maksud saya bagaimana hukumnya. Oh, saya kira gini tadi. Bagaimana? Saya mau bersedekah. Ya. Karena kawan tidak bawa duit, maka saya pinjamkanlah duit saya ini kepada yang meminjam tadi. Terus? Lalu saya tak jadi bersedekah karena kawan minjam duit. Oh, bukan. Yang saya nggak jadi bersedekah. Kenapa tak Kalau jadi? Ustadz, kan niat saya udah berubah. Iya. Kalau Ustadz nggak bersedekah namanya, karena saya minjam. Duit yang saya pinjam saya sedekahkan lagi. Terserah Ustaz. Artinya Ustaz bersedekah kepada saya. Iya. Itu Ustaz. Enggak, bukan bersedekah. Saya mau bersedekah ke kotak impak itu, masukkan. Iya, tapi saya tidak jadi ke kotak impak itu. Iya, kenapa tak jadi? Itu teringat anak saya. Lebih baik uang di saya untuk anak saya. Berarti dua masalah di sini. Coba. Pertama, orang yang meminjam. Ya. Selesai. Jadi, yang kedua yang mau
niat bersedekah tak jadi karena teringat anak. Ya ini dia, ya. Bagaimana tuh, Ustaz? Iya, pertama niatnya dicatat Allah sebagai kebaikan. Niat saya bersedekah. Iya, sudah dicatat. Satu. Ya. Tapi belum berbuat. Apalagi diiringi dengan perbuatan tadi. Iya. Ya, bagaimana kalau untuk saya, keluarga saya, Ustaz? Boleh, Ustaz? Boleh. Oke, Ustaz. Itu bedanya dengan kejahatan. Kalau kejahatan niat dia ingin saja belum catat. Belum. Kapan dicatat niat jahatnya? Setelah dia iringi perbuatan jahatnya. Diambilnya dompet orang tuh, atau HP orang tuh, atau uang orang itu saja. Iya. Yang lain-lain lah. Baru dijatuhkan satu kejahatan saja. Ya, dosa bagi dia. Tapi kalau berbuat niat baik ini belum dilakukannya, sudah ada niat baiknya, sudah dihitung. Itu hebatnya. Ya. Tapi jangan banyak orang berniat karena Allah. Udah banyak itu nilai saja. Tapi perlu kita garis bawahi, jangan hanya seperti itu saja. Aku niat mau buat ini. Jangan niat melulu. Iya, itu aja. Itu sebenarnya. Ada orang niat gini, Ustaz. Saya mau niat haji tahun depan. Tahu nggak jadi, Ustaz. Karena corona misalnya. Diulang lagi nggak juga jadi. Ya sakit. Akhir-akhirnya nggak jadi, dah pergi. Bagaimana tuh, Ustaz? Berarti niat nanti sudah ada. Ya dicatat Allah Ta'ala. Tapi Supaya jangan bermain dengan niat. Mudah-mudahan dapat haji itu, Ustaz. Ya. Jangan bermain-main dengan niat. Oke, Ustaz. Ya, jangan bermain-main dengan niat. Ya, karena niat itu sesuai dengan apa yang dikerjakan nanti, Ustaz. Ya. Oke. Itu aja dulu perbincangan kita dengan Ustaz Sulaiman Umar. Besok akan kita bahas lagi masalah haji. Karena ini dekat-dekat ini kan bulan haji lagi. Zulkaidah saja. Zulkaidah, Zulhijjah termasuk haji. Termasuk haji. Jadi kita bahas tentang haji. Tidak usah lama-lama. 20 menit aja udah. Sebentar saja. Akan saya buat ini nanti pertanyaannya biar dijawab kita Ustaz Sulaiman Umar. Biar tahu dia bagaimana azab menjadi penceramah itu. Kalau bikin soal mudah. Bikin soal mudah. Yang jawab. Ini Ustaz kita yang jawab. Tolong banyak-banyak baca buku, Ustaz. Silakan. Oke. Kalau ada yang kawan-kawan kita yang ingin komen di bawah nanti, Ustaz ya. Jadi saya ada satu pertanyaan. Ini balas dendam namanya, Ustaz. Balas dendam, Ustaz. Nah, ya, saya pertanyaan gini. Ya. Ada orang nyuruh saya. Beli rokok. Harga rokok berapa? Pokoknya saya tahu. Beli rokok. Ya. Dia suruh saya beli rokok. Tiba-tiba rokok sudah saya beli, pas di tengah jalan meninggal saya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Biasa ya. Ya. Kan ada orang. Yang saya punya uang. Saya disuruh beli rokok. Saya lah. Ya. Misalnya, Ustaz, belikan saya rokok. Saya pun pergi beli rokok. Iya. Setelah rokok saya beli, saya pun kembali di tengah jalan. Ustaz mau menjumpai saya, mau memberikan rokok tadi. Terus tengah jalan meninggal saya bawa rokok. Bagaimana hukum? Kita kaji dulu masalah rokok. Iya. Ini dengar ya baik-baik saja. Iya. Merokok haram. Bagi ibu hamil. Ya, itu kata pemerintah. Iya. Betul, San? Ini ada. Merokok haram bagi ibu hamil. Janin segala macam. Tapi kalau menurut fatwa kita, yang dari Mesir, yang dari Arab, hukumnya haram, Sab. Haram ya? Haram. Tapi kalau dari Indonesia, malah boleh. Mubah. Tak masalah. Boleh saja. Itulah kalau hukum Indonesia seperti itu saja. Boleh saja. Tapi kalau di sana nggak boleh. Haram. Ini ada. Merokok haram bagi orang yang tidak merokok. Bagi yang perokok, tahu jawab sendirilah. Begitu, Ustaz? Iya. Ketika kita tanya kepada orang tidak perokok, apa hukum merokok? Haram. Anda merokok? Tidak. Coba tanya kepada buya-buya, ustaz-ustaz yang lain tuh yang merokok. Iya. Apa hukum rokok? Makruh. Kenapa makruh? Kok masuk, Pak? Kok makruh hukumnya, Pak? Karena saya merokok. Katanya. Jadi jawaban itu sebenarnya
di Indonesia ya, tergantung kepada kita masing-masing. Tapi kan di Arab sana Haram. Haram. jangan jawaban kita yang akan jawaban orang tuh. Iya, iya. Fatwa Islam. Haram ya. Arab. Iya. Oke, Sat. Oke. Itu aja dulu Iya. dari kita. Saya Sarial MC ya. Nah, ini kita Ustaz Sulaiman Umar. Ini udah lama kita nggak berbincang. Ya, udah lama hampir. Lebih kurang 15 hari ini lah. Ya, 15 hari. Ini saja. Ya, hampir 15 8 hari. ini, 8 pula di pertengahan akhir Ramadan. Iya. Oke, Sat. Demikian saja kajian kita sore hari ini. Ini udah mau apa nih, Kak? Grimis saja. Grimis, tapi tidak masalah. Kita lanjut saja. Iya. Oke, demikian saja. Ya. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.